Kemarin kita belum selesai slide-nya, jadi kita akan tetap masih melanjutkan slide yang sebelumnya. Nah, kemarin itu berhenti ke sini ya slide-nya. Ya, jadi mau mereview lagi ya, kalau terakhir itu kita membahas filosofi desain yang menjadi acuan di konsep desain-desain lainnya gitu. Jadi masalah LRFD dan juga ASD. Nah, jadi kalau mata kuliah baja itu masih menggunakan dua-duanya. Jadi nanti kalian juga akan menemukannya di baja. Lalu di pondasi kebanyakan akan pakai ASD aja gitu ya. Lalu untuk beton kebanyakan akan menggunakan LRFD, tetapi untuk pre-stress yang basisnya adalah tegangan akan menggunakan ASD juga, seperti itu. Oke, nah berarti kita akan start ke slide selanjutnya. Albert Hartono, bisa minta tolong bacain? Halo Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Faktor keamanan pada struktur beton. Struktur beton harus direncanakan untuk memikul beban cadangan yang mungkin terjadi yang lebih besar dari beban kerja. Dasar pemikiran. 1. Pelampauan beban, misalnya perubahan penggunaan struktur atau penaksiran penggunaan beban yang kurang tepat. 2. Pengurangan kekuatan, misalnya mutu bahan yang kurang baik, dimensi yang tidak tepat. Oke, terima kasih Albert. Nanti kalau suaranya kurang jelas, kalau suara saya maksudnya kurang jelas nanti bilang aja ya. Lalu kalau mau ada yang ditanyakan silakan langsung, mumpung lagi membahas topik tersebut gitu ya. Jadi langsung interupsi aja. Nah, jadi seperti yang udah dijelasin Albert nih ya. Jadi kita tuh dan udah disinggung yang pernah saya singgung sebelumnya ya. Jadi engineering itu banyak ketidakpastian. Jadi kalau sains itu kan kita benar-benar mempelajari peristiwa alam gitu kan ya. Kalau engineering itu kita menerapkannya gitu. Contohnya ya menerapkan sains itu untuk mendesain gitu. Nah, jadi applied dari sainsnya gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh akan itu dealing with uncertainty itu ya. Jadi banyak ketidakpastian yang harus harus kita hadapi gitu. Tapi jadi banyak ketidakpastian harus dihadapi, tapi kita disuruh mendesain sesuatu dengan aman gitu. Jadi challenge-nya di situ gitu, karena banyak kejadian di dunia ini kan nggak pasti gitu ya, tapi kita tuh dituntut untuk gimana caranya bangunannya itu oke gitu ya, fulfill gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh kasih ini nih cadangan, karena sekali lagi banyak ketidakpastian kayak kemarin udah dijelasin ya kenapa ini tuh ada faktor yang memperbesar. Ini kan bisa dead load ya, lalu ini live load. Lalu nanti di sini ada beban lainnya, misalkan hujan atau apa gitulah ya dan seterusnya gitu. Nah, di sini tuh ada faktor-faktor yang menaikkan beban gitu. Karena sekali lagi bebannya itu berapa besarnya itu nggak pasti. Itu lebih ke probabilistik. Jadi kita nggak bisa nih memastikan kalau apartemen itu pengunjungnya pasti akan tepat sekian gitu, 100% tepat itu kita nggak bisa. Jadi kadang-kadang kita harus pakai confidence factor gitu loh kalau di probability itu kan 5% terlampaui dan seterusnya, karena memang nggak ada tepatnya gitu. Kalau kita ambil angka rata-rata kemungkinan terlampau ini 50% gitu. Nah, pokoknya jadi angkanya itu nggak fix gitu kan ya, jadi uncertainty gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan live load-nya akan selalu sekian, dead load-nya akan selalu sekian. Jadi bisa jadi dia sepi, bisa jadi mall-nya sepi, bisa jadi mall-nya rame dan seterusnya gitu. Nah, pokoknya dalam semua kondisi apapun
kita dituntut mendesain strukturnya oke gitu. Makanya kita agak-agak kasih ini nih faktor buat naikin. Nah, itu tuh untuk nambah-nambahin cadangan yang di sini, misalkan pelampauan beban, perubahan penggunaan struktur atau penaksiran penggunaan beban yang kurang tepat. Nah, ini penaksirannya ini termasuk angkanya ya. Jadi seperti tadi bisa jadi live load-nya itu sepi, bisa jadi full gitu, bisa jadi ballroom-nya full, bisa jadi ballroom-nya sepi, nggak kepake lagi pandemi dan seterusnya gitu. Jadi range-nya lumayan bukan satu angka gitu dia. Nah, sama kemungkinan ada ini perubahan penggunaan struktur. Jadi misalkan ada suatu ruangan yang sebenarnya nggak didesain untuk jadi gudang misalkan, tapi kalian buat jadi gudang, di mana gudangnya itu isinya buku-buku yang sangat berat misalkan. Itu kan jelas beda ya buat yang ruangan yang tidak difungsikan untuk menyimpan buku. Nah, biasanya kalau kalian buka peraturan, jadi sekali lagi kita taat peraturan ya kalau engineer struktur tuh, itu ada peraturan beban. Nah, peraturan beban ini, jadi live load itu termasuk perkakas dan buku dan seterusnya ya. Jadi live load itu sesuatu beban yang ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Jadi beda kalau jadi nggak bisa dihitung lemari itu dead load gitu, walaupun memang dia benda mati tapi dia live load gitu kan. Nah, kalau misalkan ruangannya banyak difungsikan untuk menyimpan buku itu sebaiknya berarti beban yang kalian yang kalian considerate itu lebih ke perpustakaan gitu. Itu bebannya kalau di peraturan lebih tinggi daripada ruangan biasa. Jadi misalkan ruangan kamar tidur misalkan itu live load-nya lebih rendah gitu kan, kayak gitu ya, suka kadang-kadang kan ya gitu tuh. Nah, kira-kira dengan adanya ini cadangan tuh kira-kira ya masih oke lah ternyata gitu. Jadi kita kadang-kadang masih nyimpen cadangan-cadangan kayak gini gitu ya dalam mendesain. Nggak tepat banget angkanya 100% optimal misalkan. Maksudnya benar-benar tepat di desain 100 kilonewton ya pokoknya 100 kilonewton gitu. Kita kadang-kadang punya cadangan-cadangan. Salah satunya kayak gini nih. Yang bagian kanan dinaikin, yang bagian kiri diturunin. Nah, itu termasuk cadangan sebenarnya. Cadangan dalam mendesain. Terus pengurangan kekuatan. Nah, ini uncertainty lagi nih. Bisa jadi kalian baja itu mutunya sekian nih, atau itu dia beton kan ya. Kalian mix desainin 25, tapi ternyata yang kejadian 20 MPa gitu. Jadi di sini nggak sesuai nih, dan itu kan beton ya. Nah, misalkan baja aja deh, baja yang hasil dari fabrikasi misalkan, kan harusnya mutunya lebih terjamin gitu ya, tapi itu pun nggak menjamin. Misalkan 240 MPa, kalian dapat bajanya 240 MPa juga gitu. Nah, jadi mutu pun uncertainty ya, ini range nih, bisa kurang, bisa lebih. Contohnya itu tadi ya, baja kayak gitu. Lalu habis itu beton juga, kalian targetin 25 MPa, ternyata keluarnya 23 misalkan. Terus, nah ini juga dimensi yang tidak tepat, jadi bisa jadi geser-geser sedikit 1 mili gitu. Nah, dalam kasus ini memang sekali lagi kalau baja fabrikasi ya, jadi harusnya range-nya akan lebih ketat daripada beton, seperti itu. Ya, oke. Kalau ada yang nanya aja ya. Nah, ini biasanya slide-nya sedikit, tapi saya ceritanya banyak. Mas Adli bisa tolong bacain? Iya, Bu. Untuk pelampau
Untuk pelampauan beban 1 diberi dengan faktor keamanan U sama dengan 1,4D, U sama dengan 1,2D, tambah 1,6L, tambah 0,5A atau R. U sama dengan kuat perlu, D sama dengan beban mati, L sama dengan beban hidup, A sama dengan beban atap, R sama dengan beban hujan. Oke, terima kasih Dimas Adli. Nah, Yap. jadi ini kan terbagi jadi 2 garis besar lah ya tadi kan. Nah, cara untuk menghadapi satu ini sebenarnya tadi udah dibahas sih. Yang bagian sini dinaikin karena kita beban itu nggak pasti gitu ya. Makanya muncul kayak gini nih. Ini kan ada faktor ya. Ini kita naikin bagian kanan, kita naikin, kita kasih faktor gitu. Ya ini ini juga dikasih faktor gitu ya, tapi angkanya ini kenapa sih kok kalau dead load doang 1,4 gitu. Lalu kalau dead load ketemu live load ketemu A atau R itu faktornya kayak gini gitu. Nah, ini semua sekali lagi ini hasil dari probabilistik gitu ya. Jadi udah ditinjau secara probabilistik gitu. Nah, tadi kayak tadi tuh misalkan kalau kita survei gitu lalu kita ambil rata-rata itu tuh 50% terlampauinya karena dia pas di tengah gitu kan ya kalau misalkan distribusi normal gitu ya. Ya kita misalkan aja beban ini distribusi normal gitu ya. Jadi ya kalian gimana tuh was-was enggak kalau ada probability 50% terlampaui, kan was-was ya, itu kan gede banget tuh secara persen gitu. Nah, makanya kadang-kadang kita ambil ini di sini percentile yang kecil gitu loh, karena kita udah mempertimbangkan banyak hal gitu, pakai judgement juga, ya tepatnya ini sih orang yang merumuskan peraturan sih tepatnya ya, bukan kita. Nah, jadi setelah dilakukan itu gitu, nah ini dia yang ngerumusin nih. Oh, kalau dead load doang 1,4 gitu. Kalau dead load ketemu live load gitu, ketemu hujan atau atap sekian gitu. Nah, ini semua udah hasil dari probabilistik gitu. Nah, ini terus perlu digarisbawahi juga kenapa dead load itu kan tadi ya bagian kanan itu biasanya diperbesar gitu ya. Biasanya lebih dari 1, nah makanya angkanya kayak gini. Nah, tapi kenapa kok live load tuh angkanya selalu lebih gede daripada dead load? Nah, salah satu alasannya juga udah disinggung kalau live load itu lebih nggak pasti daripada dead load. Kalau dead load tuh benar-benar bisa kita range-nya bisa lebih ketat gitu. Jadi dead load tuh kan sesuatu yang fix menempel ke struktur kita. Jadi kita tuh bisa udah memperkirakannya ketepatannya bisa didekati sampai 100% lah. Jadi kan tinggal hitung aja bener-bener keramiknya beratnya berapa, lalu hitung bener-bener aciannya, batanya gitu kan. Nah, jadi ketepatannya tuh bisa kita dekati sampai 100% gitu. Tapi kalau live load kayak gitu tadi, tiba-tiba pandemi, tiba-tiba rame, tiba-tiba sepi. Jadi nggak bisa dipastikan. Jadi live load itu lebih nggak pasti, makanya kenapa dia lebih besar daripada dead load. Nah, terus juga ketemuan pasangan ini, kenapa kok ini kan dead load kombinasi pertama dead load saja, lalu kombinasi 2 itu dead load ketemu live load ketemu atap atau hujan gitu. Nah, itu juga udah disurvei gitu. Jadi kalau misalkan beban atap terjadi, hujan itu nggak terjadi gitu. Jadi sama kayak beban pekerja gitu ya. Jadi kalau hujan, pekerja itu nggak ada yang benerin genteng dan seterusnya gitu. Jadi itu juga udah disurvei. Jadi pasangannya pun udah disurvei, terus koefisien di depan udah disurvei gitu. Nah, terus ada banyak ya kombinasi itu ada banyak. Nanti kalau kalian di beton ketemu banyak banget, ya di gempa, di SNI kegempaan juga ketemu kombinasi banyak banget. Jembatan beda lagi kombinasinya gitu. Nah, itu semua serangkaian itu udah ada di peraturan. Jadi kalian itu nanti akan pakai aja code pembebanannya. Pembebanan. Itu jadi kalian nggak perlu nge-propstat yang tadi itu, kalian tinggal memakai dari code aja gitu. Termasuk angka-angkanya, jadi live load ini tuh udah ada di
code ya. Kalau misalkan rumah sakit itu berapa, lalu perpustakaan berapa gitu, itu udah diatur semua di peraturan gitu. Jadi sangat ketika kalian mengikuti peraturan bisa dipastikan gedungnya itu oke dan aman gitulah, satisfied. Nah, terus untuk yang nomor 2, karena tadi ya mutu tuh bisa di bawah bisa di atas, nggak bisa kita pesen tulangan tepat 420 MPa, itu nggak bisa banget, pasti akan 413, 430 gitu. Jadi nggak bisa tepat banget gitu. Nah, itu ketidakpastian juga gitu. Sama dimensinya juga nggak tepat nih gitu. Nah, langkah buat menghadapi nomor 2 itu kalau kita gambarkan di sini, bagian kapasitas diturunin. Kan bisa aja itu ya kayak tadi ya FC prime kita rencanain 25 yang kejadian 23 gitu kan. Nah, buat mengakomodir ketidakpastian itu kita pesimisin nih kapasitas. Jadi kiri kapasitas, kanan itu kebutuhan ya gitu. Jadi kebutuhan dinaikin, kapasitas diturunin gitu. Melambangkan ke pesimisan kita gitulah ya. Tapi sebenarnya kayak gini tuh untuk menjamin cadangan di sini sama safety factor tadi gitu. Ya karena ya sekali lagi itu nggak pasti ya. Nah, ini adalah yang nomor 2-nya ya. Evelyn bisa tolong bacain? Halo. Untuk pengurangan kekuatan di atas dengan faktor reduksi yang tergantung dengan gaya dalam yang bekerja. Mn lebih besar sama dengan Mu. Mn sama dengan momen nominal, Mu sama dengan momen ultimate. Ya, oke, terima kasih Evelyn. Nah, jadi untuk yang nomor 2 tadi itu ya, jadi nomor 2 itu bagian kapasitas kita kurangin gitu, karena sekali lagi material pun nggak pasti. Nah, nguranginnya ini pakai V nih, ya atau Pi lah, Pi. Ya, itu biasanya kalau ini salah satu contoh ya, tapi ada banyak buat geser gitu kan, kurang dari VU. Terus kalau ini kan lentur soalnya, terus buat aksial gitu, kurang dari PU. Terus apalagi torsi TN kurang dari TU gitu. Nah, ini jadi U di sini selalu kebutuhan ya, demand, yang sebelah kiri kapasitas. Nah, sekali lagi konsepnya adalah kapasitas ini kita pesimisin, makanya Pi ini biasanya angkanya kurang dari 1. Nah, beda-beda sebenarnya angkanya. Jadi kalau angka untuk geser tuh 0,75 gitu ya. Nah, kalau untuk lentur di atas 0,75. Pernah 0,9, pernah 0,8, itu peraturan pernah ganti sih gitu. Nah, kenapa kok lentur itu lebih angkanya lebih gede Pi-nya daripada geser, karena kita tuh nggak suka gagal geser. Gagal geser itu getas gitu ya, makanya kita lebih suka gagal lentur itu kejadian gitu, lebih ductile, karena lebih ductile sehingga faktornya lebih gede daripada geser gitu. Nah, ini semua ditentuin di peraturan ya, sekian ini gitu. Pokoknya Pi ini besarnya berapa itu udah ditentuin di peraturan. Jovian bisa minta tolong tadi? Pembebanan dan kombinasi pembebanan, beban mati D, berat sendiri, finishing, beban hidup L, sesuai dengan fungsi bangunan, beban sementara, gempa, angin. Semua jenis beban mengacu pada peraturan pembebanan, misal Uniform Building Code atau International Building Code. Sedangkan untuk Indonesia adalah SNI 1727 2013. Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi juga udah agak disinggung ya tentang kombinasi. Nah, tapi secara garis besar beban itu yang jelas-jelas pasti ada beban mati gitu ya. Itu sekali lagi beban yang nempel di struktur kalian, nggak bisa dipindah-pindah gitu. Jadi seperti beban dinding,
dinding bata itu beban ya, jadi jangan berpikir dinding bata itu kuat gitu. Dinding bata itu justru beban untuk struktur kita gitu ya. Jadi kalau kalian ngelihat ada orang bangun cuma batu bata semua, nah itu nggak ada strukturnya tuh, makanya pasti roboh gitu ya. Jadi jangan kebalik mana beban mana kapasitas gitu. Mana yang nyumbang kapasitas, mana yang jadi beban gitu. Nah jadi kayak batu bata itu beban mati ya, lalu acian, lalu lantai, keramik, plesteran, sama ya acian, terus plafon yang nempel gitu ya, pokoknya sesuatu yang emang kalian tempelin di struktur kalian dan nggak akan dipindah-pindah, itu adalah beban mati. Sedangkan kalau tempat duduk, kursi, meja, lemari itu bisa dipindah-pindah, jadi dia adalah beban hidup. Terus juga ada beban yang sifatnya sementara seperti beban gempa dan juga angin. Nah, ini tuh semua diatur di peraturan. Sebenarnya kalau ya tadi diatur di peraturan, tapi kalau angka dead load tepat itu sebenarnya kalian berdasarkan material yang kalian pakai sih. Jadi kalau pakai batu bata ya sebenarnya gamma batu bata dikalikan volumenya gitu aja sebenarnya. Nah, kalau angka persisnya banget itu peraturan itu live load ya. Jadi sesuai dengan fungsi bangunan. Jadi kalau sekali lagi kayak tadi untuk koridor lalu itu akan beda bebannya daripada ruangan perpustakaan, akan beda bebannya daripada ruangan perkantoran, akan beda bebannya daripada kamar tidur gitu. Dan itu angka tepatnya udah disebutin di peraturan. Jadi kalian tinggal pakai angka tepatnya di peraturan. Lalu beban ini ya, beban sementara ini juga, jadi gempanya harus berapa sih yang kita masukin, itu bergantung dari lokasi dan seterusnya, itu udah ditentuin di peraturan. Terus angin juga gitu ya. Nah, peraturan pembebanan itu yang biasanya ngatur pembebanan itu ya, itu kalau di US itu UBC atau IBC gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu SNI 1727, oh ini ada yang baru ya. Itu jadi kalian harus berteman karib nih sama si SN ini gitu. Jadi untuk acuan-acuan ini angka-angka tadi, lalu kombinasinya gimana dan seterusnya, pokoknya tentang pembebanan buka 1727. Muhammad Fardin, bisa minta tolong berarti? Boleh, Bu. Dalam SNI 2847 tahun 2013, pasal 9.2.1 ditentukan bahwa kuat perlu U harus paling tidak sama dengan beban ton, sesuai dengan persamaan 1.3 sampai 1.9 berikut ini. U sama dengan 1,4D, U sama dengan 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 LR atau R. U sama dengan 1,2D ditambah 1,6 LR atau R ditambah 1L atau 0,5W. U sama dengan 1,2D plus minus 1W tambah 1L tambah 0,5 LR atau R. U sama dengan 1,2D plus minus 1E plus 1L. U sama dengan 0,9D plus minus 1W, dan U sama dengan 0,9D plus minus 1E. Oke, terima kasih Muhammad Fardin Gifari. Nah, jadi ya ini ada keterangannya ya mungkin sekalian aja kali ya. Kevin Vinoza, bisa tolong baca? Keterangan. D adalah beban mati, L adalah beban hidup, LR adalah beban hidup pada atap, W adalah beban angin, R adalah beban hujan, E adalah beban gempa. Watt perlu atau beban per faktor menggunakan notasi dengan subskrip U. Contoh untuk beban aksial PU, momen lentur MU, dan daya geser VU. Ya, oke, terima kasih Kevin. Nah, jadi kan tadi SNI pembebanan 1727 ya. Nah, SNI beton itu 2847.
Nanti SNI baja itu 1729. Lalu SNI gempa itu 1727. Nah, salah, 1726, maaf. Nah, terus apa lagi ya? Jadi memang kita tuh itu apa harus yaitu ya engineer struktur tuh taat sama peraturan, terus orangnya apa ya? Ya itulah ya, orangnya patuh gitu. Terus jadi kalau kalian nih mau mendesain gedung beton, nah berarti kalian buka SNI ini sama buka pembebanannya di sini sama ini gempanya gitu ya. Kalau ini kalau kalian desainnya baja gitu. Nah, jadi mau nggak mau kayak gitu. Jadi di SNI 1727 gitu dia ngasih LL harus berapa, boleh dikurangi enggak, lalu kombinasinya gimana. Nah, itu dia juga kasih di 1727. Nah, di 2847 di SNI betonnya dia juga kasih juga gitu. Tapi biasanya nggak kontradiktif sih gitu ya. Cuma melengkapi biasanya gitu. Jadi in general konsepnya kayak gini gitu. Mungkin beda-beda dikit gitu ya. Nah, lalu di 1726 dia juga ngeluarin kombinasi pembebanan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi tapi jadi tiga-tiga itu ngeluarin kombinasi pembebanan tapi sebenarnya nggak kontradiktif juga, tapi melengkapi, bahkan ya mungkin cuma nambah satu lagi gitu. Jadi nggak usah bingung gitu ya. Nah, jadi kita harus buka nih SNI yang ini, lalu kita buka SNI yang ini, sama kalau bangunannya tahan gempa harus buka SNI yang ini. Nah, jadi misalkan nih di 2847 kombinasinya cuma ngasih tahu kayak gini gitu kan. Ini dia nggak detail jelasin si E ini harus gimana gitu loh. Nah, nanti detailnya ada di sini gitu ya. Dan sebenarnya kalian juga kalau ngedesain ya harus tahan gempa ya, karena Indonesia itu rawan banget sama gempa gitu ya. Jadi jangan sampai kalian nggak ngedesain terhadap gempa gitu ya. Nah ini juga jadi kayak gini nih, kombinasi itu ada banyak gitu ya. Jadi ini juga plus minus nanti dijabarin lagi. Jadi ada kombinasi 1.6A itu kalau positif, 1.6B itu kalau negatif gitu. Jadi kombinasi itu banyak banget gitu ya. Jadi kalian tuh nanti bisa aja menghadapi 51 kombinasi itu juga bisa gitu ya. Jadi tapi ya udah tinggal kalian perhitungkan aja gitu ya. Jadi intinya kalian tuh udah memperhitungkan ini kan kalau dihitung 1 2 3 4 5 6 7 kombinasi ya. Ini plus minus di breakdown kira-kira di 2 ya. 7 8 9 10 11. Ya minimal 11 kombinasi, 11 kemungkinan kejadian gitu ya. Jadi kalau diibaratkan tuh kayak gitu. Jadi ketika gedung kalian cuma nahan dead load, nggak ada orang nih di dalamnya, kalian udah perhitungkan. Ketika gedung kalian ada dead load-nya, terus ada orangnya juga, terus ada beban pekerja atap, yang tadi LR kan beban hidup pada atap tuh pekerja atap gitu. Terus atau hujan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau hujan nggak ada orang benerin genteng gitu. Jadi berarti ini bisa di breakdown ya jadi 2 kombinasi juga gitu loh. Jadi 0,5 LR segini gitu ya. Ini kombinasi pertama, kombinasi keduanya yang dengan hujan. Yang gini. Yang gini lah ya. Nah, yang gini gitu. Jadi pokoknya kalian breakdown terus gitu. Jadi memang seolah-olah itu kayak banyak gitu ya, tapi ya intinya sesimpel itu sebenarnya. Jadi ketika nggak ada orang, kalian udah perhitungkan gedungnya kuat. Ada orang, kita udah tahu ada dead load gitu ya, terus hujan, kita udah perhitungkan. Terus ada orang di dalamnya, udah ada dead load, ada orang yang beneran di atap, udah kita perhitungkan gitu. Jadi sebenarnya kenapa ada kombinasi ini, karena kita itu mikirin apa yang mungkin kejadian di struktur kita gitu. Gitu. Jadi kita tinggal pakai aja nih kombinasinya gitu ya. Ini udah ada di peraturan. Terus apalagi ya? Terus ini ya. Jadi sesuai konsep yang tadi, bagian kanan itu rata-rata akan lebih dari 1 karena dia ngegedein. Karena sekali lagi kita itu beban itu nggak pasti gitu ya. Makanya kita agak-agak pesimisin gitu. Makanya sebelah kebanyakan ini lebih dari 1 semua nih. Nah, tetapi untuk kasus-kasus di mana kalau bebannya itu gede malah menguntungkan, itu dikurangi. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Jadi ketika ada gempa, beban
beban mati yang besar itu malah menguntungkan buat struktur. Makanya koefisien ini itu kurang dari 1 gitu. Ya gitu ya secara konsep. Detailnya di probabilistiknya itu. Terus tadi juga udah dibahas ya, bagian kebutuhan itu selalu subscript U, lalu bagian kapasitas itu subscript N ya, yang kayak tadi nih. Jadi kapasitas itu N, kebutuhan tuh U, jadi gaya luar U, kapasitas kita N. Izan Rasyadi bisa ngomong cek? Bisa, Bu. Kuat rencana. Kuat rencana adalah kuat nominal Rn dikalikan faktor reduksi kekuatan Pi. Nilai faktor kekuatan V diambil sesuai ACI SEC 9.3 atau SNI 2847 pasal 9.3 sebagai berikut. Kondisi lentur atau kombinasi lentur dan aksial. 1. Penampang terkendali tarik 0,9. 2. Penampang terkendali tekan dengan tulangan pengekang spiral 0,75, dengan tulangan pengekang lainnya 0,65. 3. Pada kondisi transisi, nilai V boleh ditingkatkan secara linear dari 0,65 hingga 0,90. Seiring dengan peningkatan regangan, lihat gambar 1.3 atau gambar S9.3.2 SNI 2847. Oke, terima kasih Izan Rasyadi. Nah, tadi kita ngomongin yang sebelah kanan ya, sebelah kanan itu yang U kan, kita ngomongin sebelah kanan yang U, yaitu demand. Jadi ini ya, tadi kita ngomongin U itu ngomongin sebelah ini gitu, subscript U gitu. Nah sekarang kita ngomongin yang sebelah kiri nih, masalah kapasitas. Kalau U tadi beban gitu ya, pokoknya beban yang dibutuhkan, kebutuhannya, dan seterusnya gitu. Tapi kalau kiri kita ngomongin kapasitas gitu. Nah, subscript N ya, kapasitas, subscript N, demand, subscript U. Nah, terus, tadi juga udah dibahas ya, jadi bagian kapasitas tuh kita pesimisin, kita turunin, makanya Pi itu angkanya selalu kurang dari 1. Nggak ada sih Pi lebih dari 1, kalau itu bisa dipastikan nggak ada ya. Kalau tadi kan faktor yang beban di depan ini bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1, tapi intinya overall akan lebih dari 1. Ya intinya akan yang lebih membahayakan gitu ya. Jadi overall lebih dari 1, tetapi ketika beban itu malah menguntungkan bila dipasangkan dengan beban lainnya gitu, sama kayak ini ya. Kalau dipasangkan earthquake itu malah dead load menguntungkan, makanya dia kurang dari 1. Pokoknya jadi sebelah kanan tuh selalu yang lebih parah yang govern gitu loh. Jadi digedein pokoknya sebelah kanan. Nah kalau sebelah kiri kapasitasnya kita turunin, makanya Pi-nya selalu kurang dari 1. Nah, Pi-nya ini tuh beda-beda tergantung dari kegagalannya. Nah, kalau kegagalannya itu ductile, itu kita cuma ngurangi 10%. Ini cuma 10% ya, cuma dikurangi 10%. Tapi kalau kegagalannya itu enggak ductile, itu kita nguranginnya 25 bahkan sampai 35% gitu. Jadi kita kayak Kita kayak bener-bener kita nurunin drastis nih buat yang getas, karena kita nggak suka ini kejadian. Kita lebih suka kalau kondisi yang ductile yang kejadian, karena sekali lagi kemarin udah dibahas juga ya, ductile sama getas. Kita itu maunya ketika mau fail, kita itu ada tanda-tandanya lah. Jadi kita sempat buat melakukan evakuasi, nggak secara tiba-tiba gitu, hancur tiba-tiba kita akan menimbulkan korban gitu. Kita nggak suka yang getas. Nah, jadi kalau terkendali tarik itu tuh kegagalan yang gagal tarik yang govern. Nah, gagal tarik ini kalau di beton, tarik ini tuh ditahan tulangan gitu loh. Jadi yang gagal tulangan ini gitu. Jadi kenapa namanya terkendali tarik gitu. Yang govern tarik, di mana yang gagal tulangan. Nah, itu lebih ductile. Nah, kalau terkendali tekan, yang gagal itu tekan. Jadi betonnya gagal duluan. Nah, itu kan getas tuh langsung ambrol aja gitu kan. Lalu ya kalian kejatuhan, nggak sempet
nggak sempet dapet tanda-tandanya. Kalau yang kalau yang tulangan leleh duluan karena tarik ini, kalian bisa ngelihat tanda-tandanya setidaknya dari visualnya. Misalkan beamnya tuh udah ngelandut ke bawah, kira-kira kok kelihatan banget landutannya gitu ya. Lalu udah agak kelihatan ada retak gitu. Jadi setidaknya kalian ada penampakan visualnya gitu yang bisa memberikan early warning gitu buat kalian. Wah, ini mau fail gitu. Tapi kalau gagal beton itu nggak bisa kasih kayak gitu. Dia langsung tiba-tiba aja ambrol gitu ya. Nah, kita itu membahayakan. Jadi kita nggak suka. Jadi kita kasih pengurangan yang sangat besar gitu. Tetapi kalau ductile kita cuma ngurangi 10% gitu ya. Nah, lalu gimana kalau diantaranya? Nah, diantaranya ya, ini ada tambahan juga ya, kalau geser torsi kita juga nggak suka, kegagalan tumpuan juga nggak suka. Sekali lagi ini karena getas, gitu. Kita sukanya yang terkendalinya itu yang kegagalan yang ductile gitu. Nah, gimana kalau diantaranya? Nah, inilah diantaranya. Jadi kalau kalau terkontrol tarik ya, jadi P-nya kita pakai 0,9 di sini. Nah, ini bergantung regangan sih. Jadi kalau ada penampang dia gagal akibat tarik, itu regangannya itu ini. Regangan T itu berarti regangan tension ya, berarti regangan di sisi tarik itu 0,05 ke atas gitu. Nah, kalau kurang regangan di daerah tariknya, jadi regangan tarik tekan itu ini ya, kalau ada beam gitu kan, lalu lentur, ada beban gini misalkan, kan lenturnya gini, tersenyum ya kalau kata Bu Neni. Nah, serat bawahnya ini kan ketarik, serat atas tertekan. Nah, ini kan regangannya gini nih. Ini tarik lah ya, ini gini lah ya, ini tarik, ini tekan. Nah, ini regangan tekan, regangan compression, ini regangan tarik gitu. Nah, biasanya kalau terkontrol tarik, itu regangan tariknya 0,05 ke atas. Kalau terkontrol tekan, itu regangan regangan tariknya 0,002 ke bawah gitu ya. Gitu. Terus kalau pakai sengkang kita berarti yang solid ini ya, solid line ini ya kalau sengkang berarti. Kalau yang spiral pakai yang putus-putus gitu. Ya gitu. Jadi V yang tadi itu kita kurangin berdasarkan mekanisme kegagalannya kayak tadi itu ya. Ini yang di sini nih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini udah akhir dari slide. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Saya akan lanjutin ke materi setelahnya, yaitu material. Oh ya, kalau misalkan di akhir kuliah lalu udah selesai nih kuliahnya, terus kalian baca-baca lagi, terus kalian masih menemukan gimana gitu, kalian bisa diskusikan di kuliah setelahnya ya. Jadi misalkan besok mau nanya lagi tentang materi sebelumnya juga silahkan, mau chat di IDE juga silahkan. Kebetulan materi ini materi ini belum saya upload, yang ini ya, yang kedua nanti akan saya upload. Dinda Aisyah bisa tolong bacain. Material beton.
Ibu suara saya terdengar. Iya. Beton adalah campuran dari pasta semen dengan agregat yang masing-masing memiliki sifat regangan yang linear dan ketas dalam menahan gaya tekan. Meskipun demikian, beton memiliki hubungan tegangan-regangan yang cenderung bersifat non-linear. Hal ini disebabkan karena retak-retak kecil atau microcracking yang diakibatkan oleh susut pada beton, riwayat pembebanan, efek jangka panjang, dan lain-lain. Selanjutnya ada kuat tekan beton. Umumnya, kekuatan beton ditentukan berdasarkan uji tekan sehingga di beton. Untuk parameter lain, misalnya kuat tarik atau kuat lekatan didefinisikan berdasarkan pada nilai kuat tekan. Benda uji kuat tekan adalah silinder diameter 150 mm, tinggi 300 mm, jumlah sampel lebih besar sama dengan 3 buah. Kemudian mengacu pada standar ASTM C31 dan C39. Oke, terima kasih Dinda Aisyah. Nah, jadi kita akan masuk ke materialnya ya. Kita akan bahas dulu materialnya. Tadi itu gambaran bagaimana kita mendesain suatu struktur beton bertulang. Itu adalah materi slide pertama. Sedangkan di slide ini kita akan mempelajari dari materialnya itu sendiri. Nah, jadi ya kita udah tahu ya kalau beton itu campuran pasta semen, lalu agregat gitu ya. Agregat ini ada agregat halus sama kasar. Terus dia punya sifat tegangan-tegangan yang linier dan getas dalam menahan gaya tekan. Nah, ini nanti kita akan lihat nih sifat tegangan-tegangan beton. Gitu. Terus jadi ini tadi tuh ini tegangan-tegangan gini ya. Jadi ini yang di sini adalah tegangan-tegangan penyusunnya. Jadi kan beton itu disusun dari pasta semen dan juga agregat. Jadi si pasta ini punya sifat tegangan-tegangan. Si agregat juga punya sifat tegangan-tegangan gitu ya. Jadi ini yang linear yang semen sama agregatnya ya. Gitu. Tadi koreksi sedikit berarti ya. Nah, jadi beton itu gabungan dari keduanya. Jadi padahal keduanya itu punya sifat linier, tetapi beton di sini tegangan-regangannya sifatnya non-linier gitu. Jadi ini perlu perlu kita sadari gitu lah ya. Jadi komponen penyusun beton itu tegangan-regangannya linier, sedangkan betonnya sendiri kalau udah jadi beton nih mereka udah bersatu, ternyata hubungan tegangan-regangannya jadi non-linier. Nah, nanti kita akan lihat nih non-liniernya gimana gitu. Nah, terus karena itulah jadinya beton tuh punya retak-retak kecil. Namanya ini ya, micro cracking ini yang diakibatkan oleh susut. Lalu riwayat pembebanan sama efek jangka panjang dan lain-lain. Jadi hampir selalu retak berarti beton itu sebenarnya ya. Karena dia punya sifat susut gitu. Terus jadi dia itu bergantung waktu ceritanya itu kalau beton itu nggak bisa sekarang modulusnya sekian. Misalkan modulusnya misalkan 25.000 MPa gitu. Nanti nggak usah 5 tahun deh, 1 tahun kemudian gitu. Itu modulusnya nggak 25.000 lagi gitu, karena ya memang itu harus kita sadari kalau beton itu bergantung waktu. Apalagi ini ya riwayat pembebanan. Terus ini efek jangka panjang nih yang maksudnya bergantung waktu gitu. Terus ya kalian juga udah tahu ya kalau dapat kekuatan tekan itu harus uji tekan gitu pakai uniform alat tekan beton itu yang sebenarnya alat ujinya itu lebih ke universal gitu loh. Jadi bisa buat ngecek tekan, lalu ngecek tarik tulangan, lalu ngecek lentur gitu sebenarnya. Terus habis itu apalagi nih? Oh ya, terus kita juga nggak bisa nih ngetesnya seenaknya gitu. Jadi ada aturannya juga untuk menentukan FC prime berapa kekuatan kuat tekan gitu ya. Itu kita harus pakai silinder diameter 150 tinggi 300. Jadi kita nggak bisa seenaknya pakai silinder
ngarang gitu ya, misalkan silinder berapa, silinder 200 kali 400 gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi ada standarnya nih, kalau mau mengetes kuat tekan itu harus pakai silinder ukuran sekian gitu, dan jumlah sampelnya sendiri harus lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Jadi kalian nggak bisa tuh udah ukurannya seenaknya lalu sampelnya cuma 1 gitu ya gitu. Jadi ini semua tertuang di ASTM C31 dan C39. Nah, ini juga code lagi ya, code luar, code Amerika gitu. Jadi kita tuh banyak peraturan aja pokoknya. Tapi itu yang membuat kita itu terstandar gitu. Jadi kalau semua engineer ngedesain itu setidaknya mencapai keamanan angka tertentu, jadi setidaknya sama dengan atau lebih dari gitu ya. Itu memastikan hal itu, makanya banyak tuh peraturan gitu. Jadi nggak bisa nih kalau ya intinya untuk memastikan tetap aman gitu. Gitu ya. Ya, jadi kita nggak bisa ngecek suka-suka gitu ya. Nah, nanti kalian kalau skripsi tentang material ya gitu ya. Jadi ini silindernya juga harus ikut peraturan, harus baca ASTM-nya, harus ngerti gitu ya. Kenapa kok kita pakai ukuran sekian, lalu jumlah sampel juga nggak bisa seenaknya gitu ya. Pingin uji 1 aja deh gitu kan, dapat FC prime 25, lalu 25-nya itu langsung kepake gitu, nggak bisa gitu. Jadi ini ada aturannya ya. Lebih lanjut lagi ASTM-nya dibaca. Aduh, lama juga ya, udah mau sejam. Anggi Freki bisa ngebacain? Ya Bu. Iya. Ya, bisa minta tolong bacain Anggi Freki. Baik Bu. Pengujian dilakukan dengan memberikan beban aksial tekan dengan laju terkontrol hingga runtuh. Satuan kemampuan dalam megapascal. Kuat karakteristik silinder nyatakan sebagai FC aksen sama dengan min minus 1,34 SD. Kuat tekan beton akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Sebagai acuan, kuat tekan beton diambil pada umur 28 hari. Jenis keruntuhan tekan. Akibat tekan aksial terdapat 3 bentuk keruntuhan. Lihat gambar 2.1, yaitu A. Keruntuhan geser, B. Pemisahan sampel beton menjadi bagian-bagian bentuk memanjang atau splitting, C. Kombinasi geser dan splitting. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini tadi ngelanjutin aja ya. Jadi selain diameternya harus sekian, tinggi sekian, ukurannya lah ya, jumlah sampel juga harus sekian. Nah, itu cara ngujinya juga disebutin di ASTM gitu. Jadi kita ngujinya juga nggak bisa asal-asalan gitu ya. Beban dengan memberikan beban aksial tekan dengan laju yang terkontrol hingga runtuh gitu. Lalu satuannya MPa gitu. Jadi ya itu tadi, semua ini tuh aturan-aturan di sini tuh ada buat menjamin siapapun engineer-nya itu standarnya sama gitu ya. Jadi nggak bisa mencapai keamanan tertentu atau lebih dari gitu ya, minimal sekian gitu, lebih dari keamanan itu ya lebih baik gitu. Kalau peraturan mah pinginnya gitu. Nah, terus ada nama ini ya, kuat karakteristik, ini juga harusnya kalian pelajari juga di TBK. Itu rumusnya itu kan FC prime terus sama dengan rata-ratanya dikurangi 1,34 standar deviasi. Jadi ini tuh Propstat ya ini ya. Kenapa ini rumus Propstat kayak gini nih? 1,34 standar deviasi gitu. Nah, ini ada artinya juga. Ini tuh melambangkan kalau tadi distribusi normal itu melambangkan confidence factor-nya itu berapa persen terlampaui itu tadi. Jadi rumus ini tuh sekali lagi juga sangat dekat juga dengan Propstat ya. Banyak ya. Jadi kita sebenarnya Propstat tuh sebenarnya kepake banget gitu buat
terutama memprediksi ke depan sih. Untuk memprediksi, untuk ambil decision gitu. Kalau misalkan 5% terlampaui, kalian masih oke atau enggak, atau harus diperkecil lagi. Kemungkinan 1% nih terlampaui gitu. Misalkan, wah kalau terlampaui 1%, kemungkinan terlampaui 1%, itu kitanya tidur tenang, tapi kok kayaknya keborosan misalkan, gitu-gitu tuh. Jadi sangat erat dengan forecast secara probabilistik gitu ya, sesuatu yang kita nggak pasti itu kan, dan ujung-ujungnya ke decision-nya. Jadi ujung-ujungnya mau confidence berapa sama konsekuensinya ya. Kalau confidence-nya tinggi, biayanya juga jadinya lebih tinggi misalkan gitu. Nah tapi ini udah dipilihin pokoknya 1,34 standar deviasi gitu. Nah ini kalian buka lagi tuh PropStatnya 1,34 standar deviasi itu confidence berapa tuh gitu. Terus habis itu kuat tekan beton itu kita sadari dia itu meningkat seiring bertambahnya waktu. Jadi kalau kalian ngetes umur 5 hari sama 28 gitu ya, pasti akan gedean 28 gitu. Tapi nanti ada nanti juga umur 100 hari juga lebih gede daripada 28 gitu ya. Tapi nanti kenaikannya akan lebih ke datar gitu loh. Kalau buat umur-umur early age itu naiknya drastis. Habis itu nanti dia mulai istilahnya, misalkan naiknya gini terus mulai konvergen lah ya gitu. Terus jenis keruntuhan tekan itu bisa geser, bisa pemisahan sampel beton menjadi bagian-bagian bentuk memanjang, lalu bisa juga kombinasinya. Nah, jadi kalau kalian nguji di TBK gitu, itu gagalnya bisa banyak ya. Jadi metode mode kegagalan, failure mode itu bisa ada banyak gitu. Nah, itu perlu kalian perhatikan juga tuh, gagalnya yang mana nih. Kalian nguji nih misalkan silinder gitu ya. Nah, kira-kira gagalnya akibat geser, apa kombinasi geser splitting, apa splitting aja gitu. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau kalian neken-neken beton gitu ya, maksudnya nguji gitu, kalian liatin gagalnya tuh beda loh. Jadi gagal akibat geser tuh bentuknya bakal kayak gini. Kalau gagal akibat splitting itu akan seperti ini gitu. Splitting itu apa ini ya? Pemisahan sampel beton menjadi bagian-bagian bentuk memanjang. Nah, atau kombinasi. Kalau kombinasi kalian dapatnya runtuhnya kayak gini gitu ya. Jadi sebenarnya di lab itu banyak yang harus dicermati gitu. Jadi yang namanya failure mode ini penting nih gitu. Apalagi nanti ya kalau kalian skripsinya material. Jadi kegagalannya harus kalian pantengin gitu ya. Terus semua metode ini dalam menguji juga harus sesuai peraturan dong gitu kan. Kalau kalian nguji nggak sesuai peraturan itu kayak nguji tapi nggak terstandar universal gitu loh. Dipertanyakan gitu ya. Jadi kenapa ini kalau ya harus ya nguji harus sesuai dengan standar. Kalau ada pertanyaan ini ya, Gaitsa Hafsari bisa tolong bacain? Bisa Bu. Kuat tarik. Perilaku beton yang dikenakan gaya tarik adalah sangat getas. Kuat tarik berkisar 10% dari nilai kuat tekan aniaksialnya. Hubungan tegangan-regangan tarik beton umumnya linier sampai terjadinya retak yang akan diikuti keruntuhan beton. Kuat tarik beton dapat diperoleh melalui pengujian gambar 2.2. Yang pertama, tarik langsung. Kedua, tarik tidak langsung, seperti uji lentur, uji belah, uji double punch. Berdasarkan SNI 2847 pasal 11.3.3.2, hubungan kuat tarik langsung FCR terhadap kuat tekan FC aksen adalah FCR sama dengan 0,33 lambda akar F aksen C. Hubungan modulus keruntuhan lentur FR terhadap kuat tekan beton F aksen C adalah A. Untuk perhitungan defleksi sesuai SNI 2847 pasal 9.5.2.3,
FCR sama dengan 0,62 lambda akar F aksen C. Ya, oke. Terima kasih Kaitsa Hafsari. Nah, tadi kan kita ngomongin tekan. Kita ini ngomongin tekan ya, kuat tekan, gimana ngujinya, terus kegagalannya gimana gitu. Nah, sekarang tadi yang dijelasin Kaitsa Hafsari itu tentang kuat tariknya gitu ya. Nah, Nah, ini ya jadi catatan aja ya kalau gaya tarik di beton itu ya lemah banget nih. Dan sifatnya getas. Nah, ini perlu kita jadi catatan ya. Terus kuat tariknya itu cuma 10% dari kekuatan tekan uniaksialnya. Jadi benar-benar rendah banget gitu, cuma 10% dari 100% gitu ya. Daripada kekuatan tekannya. Tapi ya ini tekan uniaksial ya kan, tekan bisa triaksial, bisa biaksial gitu ya. Nah, ini kalau murni cuma satu arah, tekannya cuma satu arah. Lalu hubungan tegangan tarik beton umumnya linier sampai terjadinya retak. Jadi awalnya linier nih, terus habis itu retak gitu ya. Nanti gimana setelah retak nanti kita lihat. Diikuti keruntuhan. Oke. Nah, terus caranya gimana ya pengujian tarik beton gitu? Sama kayak tadi ya dijelasin kan tadi ada uji tariknya itu gimana caranya, metodenya apa, pakai silinder gimana dan seterusnya gitu. Nah, sama kalau uji tarik itu ada beberapa cara, kalau langsung sama yang tidak langsung. Kalau tidak langsung itu dapat kekuatan tarik tapi yang dilakukan uji lentur gitu loh, sama uji belah sama uji double punch. Jadi ini proses ngebebaninnya. Ya ini sebenarnya ada gambarnya sih. Nah, ini ya. Jadi kalau tarik langsung ya ditarik aja langsung, tapi ini jarang nih yang kayak gini. Biasanya ini sih uji belah gitu ya, uji lentur juga bisa sih, atau double punch gitu. Nah, ini semua bisa dapat kekuatan tarik gitu loh, jadi bisa pakai ini gitu. Terus tapi kalau di SNI beton nih, sekali lagi 2847 SNI beton ya, itu kira-kira ada tafsiran nih kekuatan tariknya si beton itu, tafsirannya itu tuh kira-kira 0,33 lambda akar FC prime gitu. Ini ada di peraturan gitu ya. Jadi sebenarnya kita tanpa beneran nguji, kita bisa ambil pakai rumus ini gitu kalau mau ngitung terhadap kuat tarik gitu. Terus habis itu modulus keruntuhan lentur terhadap FR gitu ya, terhadap kuat tekan beton FC prime itu adalah kalau digunakan untuk ngitung defleksi kita pakainya ini gitu. Terus kalau untuk kuat geser balok prategang kita pakainya rumus ini gitu. Nah, ini semua itu kayak rumus tafsiran yang udah dikasih di peraturan gitu loh. Jadi ini tuh juga udah berdasarkan riset orang gitu. Lalu kita tinggal pakai gitu. Nah, kalau kalian nanti jadi researcher gitu, kalian bisa juga ngoreksi ini gitu loh. Oh, kayaknya 0,33 ini kurang akurat misalkan. Menurut kalian 0,32 misalkan. Nah, itulah kenapa peraturan itu ganti terus gitu ya, karena selalu terupdate berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan. Oke ya. Terus lambdanya adalah jenis beton ya. Kalau beton normal lambdanya 1 gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, saya lanjutin lagi. Michael Samuel, contoh bacain. Regangan beton. Perilaku dan kekuatan beton bertulang ditemukan oleh bentuk dan ukuran dari elemen dan oleh properti hubungan tegangan-regangan beton dan tulangan. Lihat gambar 2.3. Miringan dari garis singgung dari suatu titik, misal titik A, pada kurva tegangan-regangan disebut modulus elastisitas tangan, tangent modulus of elasticity, ET, yaitu besarnya modulus elastisitas yang berkaitan dengan tegangan di titik A. Miringan kurva dari titik awal kurva tegangan-regangan disebut modulus elastisitas tangan awal, initial tangent modulus of elasticity. Sedangkan modulus elastisitas second modulus of elasticity dari suatu tegangan diperoleh dari kemiringan garis yang menghubungkan titik awal kurva tegangan-regangan dengan suatu titik pada kurva pada tegangan tersebut.
Misalnya titik B. Umumnya nilai modulus secant didefinisikan sebesar 0,4 FC aksen. Satuan dari modulus elastisitas adalah MPa. Oke, terima kasih Michael Samuel. Nah, kita lanjutin lagi sifat yang penting dari material itu kurva tegangan-regangan gitu ya. Tadi kuat tarik udah, kuat tekan udah. Nah, sekarang gimana sih kurva tegangan-regangan beton? Sekali lagi tadi udah dapat kasih tahu ya kalau beton itu campuran pasta semen dan agregat. Nah, semen itu tegangan-regangannya linier, agregat juga tegangan-regangannya linier gitu. Tapi ketika dia jadi beton, tegangan-regangannya jadi non-linier gitu. Nah, kayak gini sih gambar tegangan-regangan beton. Tadi kan awalnya linier ya, ini awalnya linier nih. Terus mulai ada retak, itu mulai garis singgungnya mulai berubah nih gitu. Pokoknya kalau kelihatan perubahan garis singgung ini mulai retak nih ya gitu betonnya. Hingga akhirnya dia kayak gini nih. Kayak gini terus akhirnya dia fail. Nah, tadi yang dijelasin Michael Samuel tadi itu jadi jelasin cara detail nih dari grafik ini. Awalnya ada yang namanya ini tangen modulus elastisitas tangen gitu ya. Ini yang awal nih yang bener-bener masih linier, masih betonnya belum crack. Terus mulai dia crack itu mulai gradiennya mulai melandai kan ya. Ini kalau dia di sini kan kalian bisa tarik gradien kan ya. Lalu kalau titik di sini beda lagi gitu loh. Jadi gradiennya mulai melandai gitu. Ini kalau dijelasin tadi ya di modulus elastisitas tangen gitu ya. Mana sih tadi? Salah. Modulus elastisitas sekan gitu ya. Nah, ini gitu. Terus habis itu ya udah deh. Ya itu sih, itu adalah titik-titik pentingnya gitu. Ini cuma gambarin kalau tangen modulus di saat tegangan A itu ya tinggal garis singgungnya gitu. Terus habis itu ya itu dia cuma kayak gini nih ya, terus akhirnya dia fail di sini. Di sini udah rupture ya. Jadi kalau udah di sini udah udah fail gitu. Terus apalagi tadi? Umumnya nilai modulus secant didefinisikan sebagai 0,4 FC prime. Terus satuannya MPa ya. Ya, jadi si ini ya yang namanya modulus elastisitas itu adalah tegangan peregangan. Itu adalah tegangan peregangan. Jadi gradien di sini itulah si E gitu. Ini satuannya MPa. Gitu ya. Ya, ini tegangan satuannya juga MPa ya. Regangan itu tanpa satuan gitu. Jadi sekali lagi kalau diagram tegangan-regangan yang namanya gradiennya di sini itu adalah modulus. Itu juga berlaku ke baja ya. Jadi kalau kalian juga harus tahu nih beda tegangan-regangan baja sama beton. Itu. Ya, itu kalian cermati mandiri aja ya. Jadi hint dari saya coba dibaca satu gimana tegangan-regangan baja. Itu beda daripada beton. Ingat kalau beton bentuknya kayak gini. Louis Mary? Ya, Bu. Ya, boleh minta tolong bacain. Oke. Gambar 2.4 menunjukkan kurva tegangan regangan beton normal dengan berbagai nilai kuat tekan. Saat tegangan maksimum, regangan bernilai 0,0015 sampai 0,003. Untuk beton normal, umumnya regangan maksimum epsilon 0 sebesar 0,002. Dalam SNI 2847, pasal 10.2.3, regangan maksimum yang dapat dimanfaatkan pada serat beton terluar, epsilon U, harus diasumsikan sebesar 0,003. Modulus elastisitas beton, EC,
Modulus elastisitas beton EC dipengaruhi oleh besarnya kuat tekan beton FC prime SNI 2847 pasal 8.5.1. Nilai modulus elastisitas EC diizinkan diambil sebesar EC sama dengan 0,43 WC pangkat 1,5 dikali akar FC prime, di mana nilai WC sama dengan 1440,2560 kg per meter kubik. Sedangkan untuk beton normal, EC sama dengan 4.700 akar FC prime. Nilai EC berkisar 27.000 MPa sampai 37.000 MPa. Oke, terima kasih Louis Mary. Ya, jadi gambar 24. Oh ini ya. Nah, jadi selanjutnya kita tahu ya beton itu mutunya itu beda-beda gitu loh. Ada yang 25, 30, 31 dan seterusnya. Nah, gimana sih gambar tegangan-regangannya gitu kan? Jadi ini tuh gambar tegangan-regangan beton in general gitu. Nah, kalau FC prime-nya sekian gimana sih? Kalau FC prime-nya 30 berapa? Kalau FC prime-nya 25 berapa? Kalau beton mutu tinggi 50 gimana tegangan-regangannya? Nah, ini sebenarnya terjelaskan di gambar 2.4 sih. Jadi kalau beton mutu rendah dia tuh ya kekuatannya rendah gitu ya. Tapi ini ductile gitu loh. Jadi dia punya ekor yang panjang gitu. Lebih gimana ya? Turunnya gradually gitu loh. Ini kelihatan ya turunnya habis puncak dia gradually turunnya pelan-pelan gitu ya. Nah, terus FC prime-nya kita naikin lagi, turunnya tuh gradually-nya berkurang gitu. Lalu kita naikin lagi nih lebih curam kan ya turunnya. Apalagi yang 120 MPa ini getas banget nih. Jadi setelah capai ultimate-nya ini langsung dropnya beneran kayak signifikan banget gitu. Jadi getas banget nih gitu. Jadi dari sini pun kita udah ngelihat ya. Jadi beton mutu tinggi itu getas banget daripada beton mutu rendah gitu ya. Nah, ini perlu kalian sadari juga gitu loh. Ini sifat-sifat kayak gini ya kan kita mau pakai dia ya, berarti kan kita harus tahu sifat dia gitu loh dengan baik. Nah, ya tadi udah jelasin nih sama Louis Mary. Nah, itu tadi kalau tegangan maksimum, saat tegangan maksimum, regangan itu kira-kira sekian regangan beton ini. Gitu. Lalu umumnya maksimumnya 0,002 gitu ya. Ini tadi ya ini ya. Nih. Umumnya di sini lah ya gitu. Terus lalu ini peraturan kan sebenarnya kan ya nggak tepat ya, bisa jadi di ini kan si ekornya kan nggak tahu ya, bisa nyampe 0,04, bisa nggak nyampe gitu ya. Kalau beton mutunya makin tinggi makin regangan maksimumnya makin pendek gitu. Nah, si peraturan, lagi-lagi peraturan itu mengintervensi kita gitu ya, tapi sebenarnya dia tuh mengintervensi agar kita desainnya safe gitu. Jadi ya udah kita ikutin aja gitu. Anggap aja peraturan itu membantu kita justru agar kita itu nggak pusing-pusing untuk menentukan aduh harus berapa ya gitu. Peraturan bilang regangan maksimum yang dapat dimanfaatkan di serat beton terluar itu harus diasumsikan 0,003 gitu. Jadi kalau misalkan nih FC prime 31 sebenarnya bisa sampai 0,04 gitu ya, tapi peraturan nyuruh 0,003 gitu. Gitu maksudnya. Terus habis itu modulus elastisitas beton. Modulusnya ini bergantung dengan FC prime. Jadi modulus bergantung sama FC prime kalau di beton gitu ya. Jadi kalau dibaca beda lagi ya. Nah, itu coba kalian saran dari saya, coba tadi tegangan-regangan baja kayak gimana nih gitu kan. Terus
kalau modulusnya baja gimana ya gitu, itu juga beda. Nggak ada bergantung F yield gitu, nggak ada ya modulus baja gitu. Nah kalau beton tuh bergantung FC prime modulusnya. Nah sekali lagi SN itu ngasih rumus buat kita pakai aja rumusnya gitu loh. Jadi ini juga approximation, jadi maksudnya semua ini tuh juga pendekatan gitu loh. Jadi jadi rumus di SN ini sangat membantu kita gitu loh. Jadi kita pakai aja gitu. Jadi kayak gini rumusnya, kita pakai aja, pakai rumus ini gitu ya. Nah untuk yang beton normal kita pakainya 4700 akar FC prime. Jadi kalau FC prime 25 itu ya kayak 4700 akar 25 gitu. Jadi kenapa FC prime itu ya kisaran gitu ya. Itu dengan tebakannya segini. Jadi untuk ngedesain kita cukup pakai ini aja gitu loh. Jadi kita nggak perlu beneran ngetes nih. Kita misalkan punya beton nih, terus kita ngetes beneran. Nah kalau kita ngetes kita bisa dapat kurva tegangan-regangan ini nih, kita bisa dapat nih. Tapi kalian harus ngetes dulu, harus nguji di lab gitu kan. Nah kalau kalian nggak mau nguji di lab, nah itu pakai aja si ini gitu. Sekali lagi kalau mau nguji di lab, kalian dapat kurva tegangan-regangan, modulusnya tinggal garis singgungnya ya, itu tadi ya. Karena sekali lagi modulus itu tegangan peregangan gitu. Kalian dapat di garis singgungnya. Modulus beton gitu. Tetapi sekali lagi peraturan ini justru membantu, dia ngasih tebakan buat ngedesain nih. Udahlah pakai ini aja gitu. Kamu ngerencanain 25 MPa kan, berarti modulusnya sekian gitu. Thomas Rahmat, bisa tolong bacain? Bisa Bu. Poisson ratio atau mu. Poisson ratio atau mu adalah rasio tegangan lateral terhadap tegangan aksial. Nilai mu berkisar 0,15 sampai 0,20. Umumnya 0,17. Kemudian susut atau shrinkage. Susut adalah penggunaan volume atau volume loss beton akibat kehilangan air ke atmosfer. Susut dapat meningkat seiring dengan bertambahnya waktu walau tanpa ada beban. Susut plastik terjadi saat beton masih basah disebabkan oleh panas matahari dan lain-lain. Susut pengeringan terjadi setelah beton mengendap. Umumnya tulang dapat menghambat proses terjadinya susut. Udah ya? Maaf Bu, sampai mana tadi? Tadi agak putus-putus sih. Nah jadi ini tuh gambaran ibaratnya kayak gini nih, ibaratnya kenapa kita tuh harus belajar sifat-sifat beton gitu ya, karena ya kita kan mau ngerancang beton. Nah, biar dia tepat guna, tepat sasaran, kita harus tahu sifat dari beton itu sendiri. Sama kayak kalau kalian ngerekrut karyawan kan kalian juga harus tahu kelebihan, kekurangan, strong point-nya lah pokoknya gimana gitu, sifatnya gimana, perilaku ya, karakter gitu-gitu kan ya. Berarti tepatnya ditempatin di mana, biar pas gitu. Optimalnya itu difungsikan di bagian mana misalkan gitu kan, kalian harus kenal betul ya. Nah itu sama juga, makanya dari sifat-sifat ini nih kita mau menggunakan si beton itu gitu ya. Jadi makanya tadi kita banyak belajar nih gimana sih tegangan-regangannya, modulusnya gimana,
kuat tekannya gimana, kuat tariknya gimana. Nah, itu korelasinya kayak gitulah ya. Nah, terus ya kita lanjutin juga, makanya ini gimana kalau Poissonnya. Nah, kalau Poisson beton itu dari 0,15 sampai 0,2 ya, kita ambil kira-kira di ini aja lah ya, di range ini gitu, atau mau ambil 0,17. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, berapakah Poisson rasio baja? Nah, itu silakan kalian coba jawab di baja 1 ya gitu, secara mandiri aja. Nah, lalu ada sifat selanjutnya yang namanya sifat susut atau shrinkage, dan ini nggak ada di baja nih, kalau ini nggak ada di baja ya. Jadi susut adalah pengurangan volume dari beton akibat kehilangan air ke atmosfer. Nah, terus jadi kenapa nggak ada di baja ya, karena itu ya. Jadi karena kehilangan air ke atmosfer. Nah, lalu susut dapat meningkat seiring dengan bertambahnya waktu, walau tanpa ada beban. Ya, jadi kita perlu sadari juga nih, dia itu meningkat seiring bertambahnya waktu, walaupun nggak kita bebanin gitu ya. Jadi kayak keniscayaan susut ini. Lalu susut plastik terjadi saat beton masih basah, disebabkan susut plastik terjadi saat beton masih basah, disebabkan oleh panas matahari dan lain-lain. Susut pengeringan terjadi setelah beton mengeras. Nah, jadi ini perlu jadi catatan ya, ada yang namanya susut plastik. Sama ada susut yang terjadi setelah mengeras gitu loh. Nah, susut plastik ini nah ini aja lah ya. Susut yang terjadi pada bulan-bulan pertama itu sekitar 80% susut. Jadi signifikan banget ya di tahun pertama gitu loh. Nah, habis itu apalagi setelah mengering gitu ya, maksudnya dan udah lebih dari 1 tahun, nah itu mulai dia kayak gini tadi, kayak gambarnya ini tadi mulai dia datar gitu loh. Awalnya naiknya lumayan lah ya, signifikan, nanti lama-lama di beberapa tahun kemudian dia mulai konvergen gitu loh. Jadi besarnya cuma di tahun pertama sampai 80% gitu. Itu perlu disadari juga. Ya, jadi susut plastik itu saat masih basah gitu ya, habis itu mengering itu dia juga susut gitu ya, dan 1 tahun pertama sampai 80%. Nah, itu jadi perlu jadi catatan nih buat kita nih, sama kayak kita ketemu orang terus habis itu dia ada tendensi ketika under pressure dia akan seperti ini gitu. Nah, itu perlu jadi catatan kan gitu. Sama juga kayak gitu. Nah, ini gambarnya. Nah, ini berarti nggak usah gambar kayak gini ya. Jadi shrinkage tuh gambarnya kayak gini. Dia tuh besar di awal gitu ya. Lama-lama dia melandai hingga akhirnya di T tertentu ya. Sebenarnya T tak hingga sih. Pokoknya mulai konvergen gitu, mulai datar gitu. Jadi kalau udah lama banget nih umur betonnya, dia mulai shrinkage-nya mulai nggak ada gitu maksudnya. Di awal-awal dia gede nih gitu ya. Jadi baca grafiknya kayak gitu tuh, awalnya gede lalu mulai dia stagnan gitu lah ya istilahnya. Fernando Rasimin bisa tolong bacain. Susut dipengaruhi oleh rasio W per C, jenis dan kandungan agregat, rasio volume terhadap luas permukaan beton, kehalusan butiran, humiditas relatif, dalam kurun terbesar pada humiditas relatif kurang dari 40%. Komposisi campuran dan tipe semen, ada tidaknya tulangan pada beton. Rangkak atau creep. Saat beton diberi beban akan terjadi regangan elastik atau elastic strain. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi renggangan rangkak atau creep strain yang terus meningkat seiring bertambahnya waktu. Lihat pada gambar 2.6. Oke, terima kasih Fernando Rasimin. Nah, jadi ini tuh gambar in general sekali lagi kan ya, tapi tepatnya angkanya berapa itu bergantung sama ini semua, rasio, ini water per semen rasio gitu ya. Jadi beda-beda konkretnya ya beda si susutnya. Lalu jenis dan kandungan agregat. Jadi
kalian pakai yang apa gitu, belum lagi nanti kalian pakai filler atau misalkan apa gitu, itu beda lagi gitu ya, agregatnya beda juga beda gitu. Terus rasio volume terhadap luas permukaan beton, jadi ini ya bayangin aja kalian punya beton yang ceper, maksudnya tipis gitu ya, tapi permukaannya lebar dibandingin sama yang betonnya itu tinggi gitu, besar gitu, solid gitu, tapi permukaannya tuh cuma kecil gitu ya, jadi kayak batang misalkan. Sama ya, bayanginnya pelat sama pelat versus balok deh misalkan, itu kan beda ya. Terus kehalusan butiran, nah ini juga ya kan, kalian ke agregat kan beda-beda tuh ukurannya, pakai yang mana gitu kan ya. Terus humiditas humidity relative humidity itu terbesar pada kalau kelembabannya itu kurang dari 40%. Nah, kalau udah tahu kayak gini berarti ya kita bikin yang jangan bikin yang kelembabannya kurang dari 40% gitu ya, gitu. Kita bikin lebih dari itu. Terus komposisi campuran dan tipe semen, kan semen ada tipe 1 sampai 4 ya, itu juga berpengaruh. Belum lagi komposisinya gitu ya, kalau kalian pakai fly ash juga beda lagi gitu. Lalu ada tidaknya tulangan pada beton gitu, ini juga ya, jadi kalau misalkan ada tulangan ya beton mau susut ketahan tulangan, istilahnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu faktor-faktor yang berpengaruh ini, kira-kira nih kita mau meminimalisir susutnya, ya udah. Jadi ini yang kita ketatkan gitu loh, biar susutnya kecil misalkan kalau ada kebutuhan itu. Karena sekali lagi susut ini sebuah keniscayaan dari beton yang nggak dipunyain material lain. Dia adalah bergantung waktu, terlihat banget dari waktu 0 sampai tak terhingga dia tuh mengalami susut gitu. Baja nggak ada seperti ini ya. Lalu selanjutnya, sebuah keniscayaan nomor 2 itu adalah ada yang namanya rangka. Jadi beton ini punya sifat rangka gitu ya. Nah, ini rangkanya ini juga dibagi jadi 2 ya. Saat elastik gitu. Pokoknya elastic strain itu kayak yang terjadi secara langsung dan tiba-tiba gitu. Itu langsung kejadian si elastic strain ini. Jadi sama kayak kalian konsolidasi itu loh, kan ada yang namanya settlement langsung kejadian gitu kan, sama ada yang gradually berdasarkan waktu gitu. Nah, itu sama tuh kayak gitu. Jadi di saat pertama kali dibebani itu namanya ini regangan elastis. Kayak gambarnya kayak gini lah ya. Jadi ini ada beban langsung kejadian ini nih. Nah, ini namanya elastic strain. Langsung aja kejadian sekian nih, berapa nih ya? Pokoknya ini ya, regangan berapa nih? Apa sih ini? Ya itulah pokoknya. Nah, terus habis itu seiring berjalannya waktu, ini nambah lagi nih strainnya. Regangan rangkanya nambah lagi. Bebannya mah tetap segini, tapi nambah lagi si regangannya. Nah, lalu kalau beban ini kita ambil, kita unloading lah ya, ini ada elastic recovery nih. Jadi ini kayak lawannya ini loh, kayak apa namanya? Ya itulah ya lawannya ini. Nah, ya jadi ketika dibebani langsung kejadian gitu ya, nggak dibebanin pun seiring berjalannya waktu akan ada creep strain. Kalau misalkan ya kalau loadnya nggak di remove ya terus aja gitu kan ya. Nah, tapi kalau loadnya di remove, strainnya berkurang nih gitu. Nah, lalu loadnya mah tetap segitu aja, tapi tetap nanti ada creep recovery gitu. Ini berjalannya waktu hingga akhirnya dia permanen deformation. Nah, kalau nggak ada unloading kayak gini ya udah ya, lama-lama jadi kayak tadi tuh tak terhingganya udah jadi stagnan gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Gracia Kelstella Angelin, bisa minta bacain? Bisa, Bu. Baja tulangan.
Beton lemah dalam menahan tarik sehingga dipergunakan baja tulangan atau kawat baja untuk menahan tegangan tarik. Terdapat 2 jenis tulangan baja yang ada di pasaran. Yang pertama, tulang polos atau BJTP dengan tegangan leleh 240 MPa. Yang kedua, tulangan ulir atau sirip atau BJTD atau BJTS dengan tegangan leleh minimum 400 MPa. Tulangan ulir mempunyai lekatan yang lebih baik bila dibandingkan dengan tulangan polos, sehingga saat mengalami beban dinamik, tulangan ulir tidak terlepas dari beton. Pada SNI 2847 pasal 3.5 ditentukan baja tulangan yang boleh dipergunakan pada elemen struktur harus tulangan ulir, atau tulangan polos diperkenankan hanya untuk tulangan spiral atau baja prategang. Spesifikasi baja tulangan sesuai ASTM A615M dan ASTM A706M. Diameter tulangan ulir yang tersedia di pasaran dapat dilihat pada tabel 2.1. Oke, terima kasih Gracia Kelstella ya. Nah, Nah, tadi kita tuh udah belajar tentang betonnya. Kita udah belajar tentang betonnya. Sekali lagi, rangkak sama susut itu cuma ada di beton ya gitu, dan harus kita sadari kalau dia itu ada gitu ya. Nah, sekarang karena kita beton bertulang, gimana beton itu kita kasih tulangan. Nah, kita juga belajar nih sifat dari tulangan. Sifat tulangan ya kita juga harus tahu ya ada apa sih di di lapangan gitu ya, ada apa aja. Nah, ada yang namanya tulangan polos, biasanya tuh mutunya 240 F-yield-nya ini ya. Sama ada juga tulangan ulir, dia tegangan leleh minimumnya 400 MPa. Terus nah ini perlu jadi catatan ya, kalau ulir itu punya lekatan yang lebih baik gitu. Jadi kalau polos tuh gampang selip gitu loh. Kalian bayangin aja kalau dia polos itu gampang selip gitu, daripada kalau kalian punya surface yang bergerigi gitu kan ya, karena ada gripnya gitu. Sama kayak kalau kalian punya sandal kan, kalau sandalnya gundul gitu kan, itu gampang kepleset gitu ya. Itu sama kalau tulangannya polos gampang selip. Kalau tulangannya ulir itu ada gripnya gitu. Sehingga kita lebih suka tulangan ulir, jelas pasti ya. Terus apalagi nih, sehingga tulangan ulir tidak terlepas dari, oke lah ya, karena dia ada gripnya ya, tulangan ulir tidak terlepas dari beton. Terus di peraturan sendiri sebenarnya bilang kita itu wajib pakai tulangan ulir gitu ya. Untuk kasus-kasus tertentu aja tulangan polos itu boleh dipakai gitu ya, tapi terlepas dari itu semua harus pakai ulir, apalagi tulangan utama ya. Jadi kalau misalkan nih kalian ngelihat ada rumah, tulangan kolom utamanya itu yang longitudinal tuh kan, tulangan kolom kayak gini ya, ini harus ulir nih, yang ini harus ulir, ini tulangan utama soalnya gitu ya. Itu kalau sampai kalian lihat jalan-jalan gitu ya, terus ada pembangunan rumah, terus kelihatan tulangannya nggak ulir tuh, nah itu nggak boleh sebenarnya, wajib harusnya sesuai peraturan gitu. Karena sifat ini nih, dapat gripnya ini, kalau yang polos itu gampang slip. Terus spesifikasinya tulangan seperti apa sih yang boleh kita pakai gitu. Nah, ini juga mengikuti ini nih, ini juga code sih, tapi code yang mengatur standar ya, pokoknya yang standardized rebar gitu loh. Jadi maksudnya rebar yang udah terstandarisasi. Nah, itu tuh seperti ini nih, kita harus ngikutin sih sebenarnya. Terus ya udah deh. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kalian ngelihat ada tulangan, maksudnya kalau kalian lihat ada lagi ngebangun rumah lalu pakai tulangan yang kayak gini nih, nah itu sebenarnya sangat-sangat nggak boleh ya. Itu tidak sesuai peraturan gitu lah ya. Nah, harusnya pakai tulangan yang kayak gini yang berulir. Jadi ini ada cengkramannya lah, sama kayak kalau kalian ban gitu kan, vulkanisir gitu kan, itu kan sebenarnya harapannya itu tadi ya, ada cengkramannya sehingga nggak mudah
selip gitu atau kepleset tadi. Terus ini adalah ukuran tulangan di pasaran, jadi nggak bisa kalian pakai pingin ngasih tulangan D11 gitu, itu nggak bisa karena nggak ada yang jual gitu ya. Jadi kalau kalian pakai tulangan desain yang ada bisa dibeli, yang ada di di pasaran gitu ya. Jadi kalau D10 kebanyakan tingkatin jadi D13, kalau masih kebanyakan tingkatin aja diameternya jadi D16 gitu, nggak bisa pakai D14 deh, nah itu nggak ada. Jadi ini perlu diketahui buat kita ngedesain itu menggunakan tulangan yang lazim dan ada di pasaran. Laras Aprilia bisa untuk bacain? Ya Bu, kurva tegangan regangan baja tulangan dapat dilihat pada gambar 2.8. Modulus elastisitas baja ES diambil dari bagian linear kurva tegangan regangan yaitu sebesar 200.000 MPa. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah tadi kan kita bahas tegangan-regangan konkret ya, beton ya maksudnya ya, beton. Ini ya in general kayak gini. Kalau efek FC prime kelihatan kayak gini gitu kan ya. Nah, gimana kalau tegangan-tegangan si tulangan gitu kan? Karena sekali lagi kita beton bertulang. Nah, ini adalah gambar diagram tegangan-regangan dari baja tulangan yang efek dari mutu juga kelihatan ya di sini ya. Jadi kalau mutunya rendah itu juga terlihat lebih. Ini ada plateau ya, yaitu yang jadi kalau misalkan naik ini ada nih tapi lebih sedikit gitu ya. Terus kalau yang mutu tinggi ternyata langsung naik gitu kayak gini. Oh ya, ini namanya strain hardening kan ya. Jadi kalian juga harusnya dipelajari juga ya, dibaca ada yang namanya strain hardening gitu. Nah, ini kapan kita bisa klaim, kapan enggak, itu juga ada aturannya gitu ya, gitu. Terus apalagi? Nah, ini terus kalau misalkan welded wire fabric itu ternyata lebih getas nih, cuma kayak gini habis itu dia fail gitu ya. Jadi jauh banget ya. Jadi nggak bisa nih kalian menggunakan konsep struktur beton bertulang yang konvensional, tapi ternyata kalian ganti pakai ini. Nah, ini bisa bahaya gitu karena lebih getas itu tadi. Regangannya cuma ya ini kan jauh banget ya. Ini cuma berapa nih? Sedangkan baja kita bisa sampai 0,05 regangannya. Oke, terus Erich Marcelino bisa untuk bacain? Baik, Bu. Tegangan leleh pada titik leleh disebut kuat leleh yield atau yield strength FY yang merupakan parameter untuk menentukan mutu dari baja tulangan. Ilustrasi dari titik leleh dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut ini. Ya, oke, terima kasih Erich Marcelino. Nah, ini cuma tinggal 2 slide lagi nih. Jadi ini in general itu tegangan-regangan si baja tulangan kayak gini. Jadi ini linear gitu ya. Habis itu dia leleh. Ini berarti F-yield ya. Lalu habis itu dia bisa naik lagi dari F-yield. Ini FU ya ini ya. Ini FU. FU lah ya. Ini bisa naik lagi nih. Nah, di sini nih seberapa ininya ini adalah strain hardening ya. Strain hardening gitu. Nah, ini adalah sifat baja nih. Nah, seperti inilah gitu ya. Jadi sekali lagi kita ingin belajar banget nih bajanya gimana sih, baja tulangannya gimana sifatnya, lalu beton tuh gimana sifatnya, karakternya gitu ya, gitu-gitu, sehingga kita bisa menggunakan mereka dengan tepat gitu. Sekali lagi sama juga kita pingin kalau cari kalau HRD gitu pengen tahu sifat kalian seperti apa, karakter kalian gimana, kalau kalian kena masalah X responnya gimana, itu kan karakter perilaku dan seterusnya gitu. Nah, dengan udah tahu dapat petanya nih, kalian ternyata strong point di sini, tepatnya ditempatkan di sini gitu. Nah, kita bisa
optimal nih gitu ceritanya. Idenya adalah seperti itu. Jadi ya dengan tahu tujuan itu mungkin kalian jadi lebih kayak oh ya make sense gitu barangkali ya. Nah, sekarang ada yang namanya wire mesh nih, wire mesh. Ini kadang-kadang sering dipakai. Fernando Kusuma bisa membacain? Iya, Bu. Iya. Pada elemen struktur, pelat dan dinding dapat dipergunakan tulangan berupa jaring kawat atau wire mesh yang terdiri dari kumpulan kawat polos atau ulir yang saling dihubungkan dengan las sehingga membentuk pola segi 4 pada gambar 2.10. Tegangan leleh tulangan jaring kawat minimum 500 MPa. Ukuran diameter kawat yang umum dipergunakan adalah 4-10 mm. Ukuran standar lembaran jaring kawat 5,4 meter kali 2,1 meter. Ya, oke. Terima kasih, Fernando. Ini adalah slide terakhir. Jadi kadang-kadang tuh buat pelat itu ada, kadang-kadang kita bisa pakai wire mesh gitu ya. Jadi in general kita itu kan biasanya pakai beton, lalu dikasih tulangan. Tulangannya biasanya ya tulangan ulir kayak gini ya bentuknya ya gitu. Di pelat pun juga sebenarnya kayak gitu. Cuma ada kasus-kasus tertentu yang bisa nih kita pakai wire mesh gitu. Nah ya ini ya biasanya pelat dan dinding. Terus dia tuh bentuknya tuh kayak udah lembaran ini, terus ini tuh udah nyatu ya. Jadi ini ke arah X sama Y itu udah nyatu. Jadi bentuknya udah lubang-lubang kayak gini nih dan udah nyatu gitu ya kalau kalian beli. Terus makanya namanya kumpulan kawat polos atau ulir yang saling dihubungkan dengan las sehingga membentuk pola segi 4 ya kayak gini nih. Jadi bentuknya udah kayak gini, udah nyatu nih, nggak bisa kalian ambil satu-satu gitu, nggak bisa. Terus tulangan leleh, tulangan jaring kawat biasanya ya minimum 500 MPa gitu ya. Tapi sekali lagi ini biasanya ada vendornya lah ya gitu ya. Bisa kalian pastikan gitu. Terus ukuran diameter kawat umumnya itu 4-10 mili. Jadi kalian ngitungnya sebenarnya bisa konvensional sama kayak biasa. Tapi dengan ini benar-benar kalian tanyain ini loh diameternya berapa. Oh iya ada wire mesh dengan diameter 4 mili gitu ya. Ya udah nanti waktu kalian pemodelan, maksudnya kalian ngitung manual itu pakai kayak tulangan gitu diameter 4 mili gitu atau 10 mili gitu ya. Terus ukuran standarnya lembaran jaring kawat 5x4x 2,1. Jadi ini ya karena sekali lagi kalian belinya itu udah segini gitu ya. Jadi kalian harus tahu benar-benar pastinya gitu loh. Jadi ini diameter berapa, terus ini jaraknya gimana gitu ya antar tulangan. Lalu ukurannya gimana, jadi kalian harus beli berapa lembar dan seterusnya gitu. Intinya gitu sih, idenya adalah seperti itu. Lalu kayak gini juga ya, mutunya gimana itu pastikan juga.